Kita akan lanjutkan dulu materi pada poin C, yaitu tentang pengangguran. Wah, tampaknya agak sentimen ya kalau kita mendengar kata pengangguran. Sebetulnya, pengangguran itu orang yang hanya diam di rumah tanpa mengerjakan sesuatu, atau orang yang tidak menghasilkan karya sehingga tidak mendapatkan upah. Baiklah, kita akan bahas materi ini ya, dimulai dari poin ke-1, yaitu tentang konsep pengangguran. Sobat, pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Pengangguran itu sendiri menjadi salah satu masalah yang sering muncul di negara-negara berkembang. Dan hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Adapun untuk melihat jumlah pengangguran di Indonesia, kalian dapat mencarinya melalui situs resmi BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian tentang konsep pengangguran ini, silakan kalian simak lembar aktivitas berikut ini ya. Sobat, silakan kalian simak dan kerjakan lembar aktivitas ke-9, yaitu tentang sosiodrama konsep pengangguran. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Carilah informasi mengenai jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dari buku ajar dan dari sumber lain yang terpercaya. 3. Buatlah teks sosiodrama dengan tema pengangguran. Adapun isi sosiodrama harus berisi konsep dan jenis pengangguran ya. 4. Tampilkan drama tersebut di kelas. 5. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan sosiodrama yang telah kalian lihat. A. Apa definisi pengangguran dan berikan contohnya. B. Apa definisi orang yang menganggur dan berikan contohnya. C. Apa definisi angkatan kerja dan berikan contohnya. D. Apa definisi tingkat pengangguran dan berikan contohnya. E. Apa definisi tenaga kerja penuh dan berikan contohnya. F. Apa definisi pengangguran friksional dan berikan contohnya. G. Apa definisi pengangguran struktural dan berikan contohnya. H. Apa definisi pengangguran siklis dan berikan contohnya. Silakan kalian pahami dulu lembar aktivitasnya ya, sobat. Setelah kalian menyimak materi poin ke-1, yaitu tentang konsep pengangguran beserta lembar aktivitasnya, selanjutnya kalian akan menyimak materi pada poin kedua, yaitu jenis-jenis pengangguran. Sobat, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan lamanya waktu bekerja dan penyebabnya. Adapun jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut. A. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya yaitu mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas kelompok orang yang A. Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. B. Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. C. Tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. D. Sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 2. Setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya, petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja.
Contohnya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Padahal, idealnya seorang sarjana hukum dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa, atau notaris. Itulah sobat, pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Selanjutnya, kita beralih pada poin B, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya. Adapun penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Pengangguran ini disebabkan karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. 2. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran friksional bersifat sementara, karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. 3. Pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi. Ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun, hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa, dan ketika pendapatan menurun drastis, maka bisnis akan mengalami penurunan laba. Dalam upaya menjaga bisnis tetap bertahan, perusahaan memberhentikan pekerja untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, itulah sobat, penjelasan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi tersebut, seperti biasa, kalian akan melanjutkan pada lembar aktivitas ke-10 pada audio berikutnya, yaitu pada subbab B bagian keempat. Sampai jumpa dan tetap semangat. Sobat yang baik, seperti yang telah kalian simak sebelumnya, bahwa kali ini kalian akan melanjutkan untuk menyimak lembar aktivitas ke-10, yaitu tentang jenis pengangguran. Seperti apakah tugasnya? Langsung saja kami hadirkan lembar aktivitas ke-10. Tetap fokus dan selamat menyimak. Baiklah sobat, saat ini kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-10, yaitu tentang jenis pengangguran. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas di bawah ini secara mandiri. 2. Carilah informasi di buku ajar yang tersedia atau di situs terpercaya. 3. Berikan tanda pada kata yang sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan pada kotak yang ada pada buku ekonomi SMA kelas 11 halaman 105. Kemudian tuliskan kata tersebut di samping petunjuk kata. Silakan kalian cari pada kotak tersebut ada kata apa saja yang berkaitan dengan materi ini. Kemudian jelaskan. Dan berikut ini adalah pernyataan yang harus kalian pahami dan merupakan jawaban yang ada pada kotak tersebut. A. Kondisi ekonomi di mana orang yang mau dan mampu bekerja tetapi tidak mampu mendapatkan pekerjaan. B. Penduduk usia kerja yang bekerja namun sementara tidak bekerja. C. Pengangguran yang berumur pendek dan terjadi ketika orang berganti pekerjaan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. D. Jenis pengangguran yang terjadi selama beberapa bulan setiap tahun di industri seperti pertanian, konstruksi, dan pariwisata karena perubahan pola cuaca dan permintaan konsumen. E. Pengangguran yang meluas akibat resesi ekonomi atau penurunan ekonomi di Indonesia. F. Pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan tidak lagi dibutuhkan oleh industri modern. G. Pengangguran yang disebabkan pekerjaannya tergantikan oleh mesin. H. Pengangguran yang terjadi karena kurangnya kesempatan kerja. I. Pengangguran akibat tenaga kerja tidak bekerja secara maksimal. J. Pengangguran yang diakibatkan tenaga kerja memilih untuk tidak bekerja. Mungkin disebabkan karena ia mendapatkan warisan. Untuk lebih jelasnya mengenai lembar aktivitas ini, kalian bisa bertanya langsung pada guru kalian ya. Semangat! Selanjutnya sobat, kita beralih pada lembar aktivitas yang ke-11,
yaitu masih tentang jenis pengangguran, dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara mandiri. 2. Boleh mencari informasi di buku ajar yang tersedia atau mencari melalui internet. 3. Setelah selesai, presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Bacalah situasi-situasi yang disajikan dan identifikasi jenis pengangguran berdasarkan situasi tersebut, yaitu S sama dengan struktural, C sama dengan siklis, dan F sama dengan friksional. Termasuk S, C, atau F-kah skenario berikut ini? 1. Ibu Silvi berpindah tempat tinggal dan untuk sementara waktu belum mendapatkan pekerjaan. 2. Wulan baru saja lulus kuliah dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan pertamanya. 3. Perusahaan ABC adalah salah satu perusahaan yang terdampak pandemik, sehingga beberapa karyawannya di-PHK. 4. Seorang penjaga gerbang tol menjadi pengangguran karena pekerjaannya digantikan oleh mesin. 5. Seseorang yang tidak selesai SMA melamar beberapa pekerjaan namun selalu ditolak akibat tidak memenuhi syarat. 6. Peningkatan teknologi membuat beberapa sektor pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin. 7. Seseorang yang menganggur menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upahnya terlalu rendah. 8. Sebuah perusahaan manufaktur memberhentikan 10% tenaga kerja mereka akibat krisis finansial global. 9. Musim hujan yang lebih panjang mengakibatkan para pekerja di sektor pertanian tidak dapat memanen padi tepat waktu. Itulah sobat, 9 skenario yang harus kalian tentukan, termasuk S, C, atau F. Selamat mengerjakan. Wah sobat, tidak terasa kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-11. Itu artinya, kalian akan segera beranjak mendengarkan materi pada poin ketiga, yaitu tentang upaya mengatasi pengangguran. Nanti kita akan bahas materinya pada audio subbab B bagian kelima. Sampai jumpa! Sobat, apakah kalian setuju bahwa setiap permasalahan yang kalian hadapi pasti ada solusinya? Ya, karena setiap soal pasti akan ada jawaban setelahnya. Hanya saja, apakah jawaban itu benar atau tidak? Nah, begitupun dengan masalah yang kalian hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja, jalan keluar yang kalian ambil itu tepat atau tidak. Maka, teruslah berusaha mencari jalan keluar terbaik hingga masalah itu selesai dan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitupun dengan pengangguran, sobat. Pengangguran juga bisa diatasi loh. Tentu ada cara-cara dan tahapannya. Lalu, seperti apakah cara atau upaya dalam menangani masalah pengangguran ini? Mari kita bahas dan pastikan sebelum menyimak, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Selamat menyimak. Hai sobat, saat ini kita akan membahas materi pada poin C, yaitu tentang upaya mengatasi pengangguran. Sobat, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran tentunya dengan membuka lapangan pekerjaan. Karena masalah pengangguran timbul akibat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan permintaannya. Maka solusinya adalah meningkatkan permintaan tenaga kerja. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan investasi. Investasi bagi perusahaan akan meningkatkan modal perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan. Dengan mempermudah alur investasi, akan menimbulkan dampak yang luas. Karena selain dapat menyerap tenaga kerja, investasi juga dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Pelatihan kerja. Pengangguran dapat timbul karena angkatan kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan di perusahaan. Pelatihan kerja juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja,
sehingga bisa bekerja dengan optimal. Itulah sobat, 2 upaya untuk mengatasi masalah pengangguran. Tetapi masih ada 2 upaya lagi untuk mengatasi pengangguran ini. Dan berikut upaya selanjutnya. Baik sobat, berikut ini adalah upaya ketiga dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu program kerjasama luar negeri. Pemanfaatan kerjasama dengan negara lain dapat dilakukan sebagai upaya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka, dan permintaan tenaga kerja yang tidak seimbang di dalam negeri dapat teratasi. 4. Menggalakkan usaha UMKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan UMKM adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya sendiri, tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Itulah sobat, keempat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya mengatasi jenis pengangguran, silakan kalian simak dan kerjakan lembar aktivitas berikut ini. Sobat yang baik, kalian telah memasuki lembar aktivitas ke-12 pada bab 3 ini, tentang upaya mengatasi pengangguran. Dan berikut petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok. 2. Diskusikan jawaban dengan kelompok kalian. 3. Carilah informasi di buku ajar yang tersedia atau di situs terpercaya. 4. Setelah selesai, silakan presentasikan dan diskusikan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain. Dan berikut ini adalah kasus yang harus kalian jawab dengan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran yang ada pada kasus tersebut. 1. Raffi baru lulus dari sekolah menengah atas. Akibat keterbatasan ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, ia memilih untuk bekerja. Namun setiap kali melamar pekerjaan, Raffi selalu ditolak karena ia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Lina adalah seorang pramusaji di sebuah restoran. Karena terdampak pandemi COVID, restoran tersebut terpaksa memberhentikan Lina, sehingga ia kini harus menganggur. 3. Sudah 1 tahun Fahmi lulus kuliah, namun hingga kini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. 4. Olive memiliki usaha rental DVD film. Akibat masyarakat saat ini lebih memilih menonton menggunakan aplikasi di gawai, Olive terpaksa menutup usahanya. 5. Leo bekerja sebagai penjaga kasir. Ia hanya bekerja selama 5 jam sehari. Oleh sebab itu, pendapatan yang diterimanya pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Silakan kalian diskusikan jawaban kalian ya. Pastikan kalian menjadi tim yang solid, yang saling menerima pendapat satu sama lain. Selamat mengerjakan. Sobat, dengan hadirnya lembar aktivitas ke-12, artinya kalian telah menyelesaikan materi pada bab 3 ini. Sobat, kalian telah mempelajari materi ketenagakerjaan. Salah satu dari permasalahan ketenagakerjaan adalah pengangguran. Apa manfaat yang dapat kalian ambil setelah mempelajari materi ini? Tentunya kalian akan menjadi semakin rajin saat menempuh pendidikan dan semangat dalam meningkatkan kualitas diri agar kelak kalian dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Mempelajari materi ini juga dapat meningkatkan motivasi kalian untuk membangun usaha secara mandiri. Dengan begitu, kalian tidak akan menjadi pengangguran dan dapat membantu dalam menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitar, serta dapat meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya Sobat, agar kalian semakin memahami materi pada bab 3 ini secara menyeluruh, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Jelaskan mengapa terkadang pengangguran disebut sebagai sumber daya yang tersia-siakan. 2. Identifikasi keuntungan yang akan diperoleh apabila tingkat pengangguran mengalami penurunan.
3. Mengapa upah di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Jelaskan dengan menggunakan konsep ketenagakerjaan dan pengupahan yang sudah kalian pelajari. 4. Di antara pengangguran friksional, struktural, dan siklis, manakah dari ketiga jenis pengangguran tersebut yang paling sering kalian temui? Jelaskan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. 5. Apa peran yang dapat kalian lakukan dalam upaya untuk mengatasi pengangguran?